Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkandisa Nurhayati. Saya dari kelas 12-6. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi. Apa sih itu evolusi? Jadi evolusi merupakan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup secara perlahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, salah satu contoh evolusi itu terjadi pada kuda. Jadi kuda itu semula berukuran kucing, namun dia butuh puluhan juta tahun untuk menjadi kuda modern yang saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori asal mula kehidupan. Jadi yang pertama itu ada teori abiogenesis. Secara harfiah, a artinya tidak, bio artinya hidup, dan genesis artinya kejadian, yang mana makhluk hidup itu berasal dari benda tidak hidup. Teori abiogenesis juga disebut teori genetario spontanea, artinya makhluk hidup terjadi secara spontan dari benda mati. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles tahun 384 sebelum Masehi. Anthony van Leeuwenhoek abad 17 dengan menggunakan mikroskop buatannya, dia itu mengamati mikroba yang bergerak di dalam tetesan air hujan dan jerami. Dia juga menyimpulkan bahwa makhluk hidup mikroorganisme itu berasal dari benda mati, yaitu air hujan atau rendaman jerami. Terus yang kedua, John Turbenville Nedam tahun 1700, dia itu mengamati di bawah mikroskop pada setetes air kaldu yang tersimpan beberapa hari banyak dijumpai mikroorganisme. Jadi Nedam juga menyimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori biogenesis. Jadi teori biogenesis ini dikemukakan oleh 3 orang ahli, yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Jadi teori ini mereka ajukan sebagai bentuk perlawanan dari teori abiogenesis. Saya akan menjelaskan tentang biogenesis. Jadi bio artinya hidup dan genesis artinya kejadian. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Dan pada percobaan Francesco Redi ini, dia meletakkan daging di dalam 3 wadah yang berbeda. Pada wadah pertama, dia membiarkan wadah itu terbuka. Pada wadah kedua, itu ditutup dengan kain kasa, dan pada wadah ketiga tertutup rapat. Dia mendiamkan ketiga wadah tersebut selama beberapa hari. Nah, pada wadah yang terbuka, lalat itu masuk sehingga menghinggapi daging, kemudian meninggalkan telur-telur lalat menjadi belatung. Pada wadah yang ditutup kain kasa, lalat-lalat itu tidak bisa masuk menghinggapi daging, tetapi dia itu meninggalkan telur-telur lalat dan belatung yang berada di atas permukaan kasa. Pada wadah yang ketiga yang ditutup rapat itu tidak ada belatung. Nah, Redi menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu muncul dari makhluk hidup sebelumnya. Percobaan yang kedua itu dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani tahun 1765. Jadi, labu ini diisi dengan air kaldu dan dididihkan sampai semua mikroorganisme di dalam labu tersebut mati. Kemudian, labu didiamkan dalam kondisi terbuka. Setelah beberapa hari, air kaldu di dalam labu itu berubah warna menjadi keruh dan terdapat mikroorganisme. Terus yang kedua, labu diisi dengan air kaldu dan dididihkan sampai semua mikroorganisme di dalam labu tersebut mati. Kemudian, labu didiamkan dalam kondisi tertutup. Saat beberapa hari, air kaldu di dalam labu masih tetap jernih dan tidak ditemukan mikroorganisme di dalamnya. Berdasarkan percobaan, Spallanzani menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang terdapat di dalam labu terbuka itu berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara, mendukung teori biogenesis dan menyimpulkan bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya, percobaan yang ketiga itu oleh Louis Pasteur tahun 1864. Jadi, labu ini diisi dengan 70 Celcius air kaldu dan ditutup rapat dengan gabus. Lalu, celah antara gabus dan mulut labu itu diolesi parafin sehingga dia meminimalisir celah. Selanjutnya, pada gabus tersebut dipasang pipa kaca berbentuk leher angsa dan dipanaskan untuk sterilisasi.
Nah, labu ini didinginkan dan diletakkan pada tempat yang aman. Setelah beberapa hari, air kaldu diamati dan keadaan air kaldu tetap jernih serta tidak mengandung mikroorganisme. Lalu, labu tersebut dimiringkan sampai air kaldu di dalamnya itu mengalir ke permukaan pipa hingga bersentuhan dengan udara. Selanjutnya, labu diletakkan kembali pada kondisi yang telah aman. Setelah beberapa hari, air kaldu diamati dan keadaan air kaldu menjadi keruh serta mengandung mikroorganisme. Dari hasil percobaan Louis Pasteur ini disimpulkan bahwa mikroorganisme yang tumbuh itu tidak berasal dari benda mati, cairan kaldu, tetapi mikroorganisme yang terdapat di udara. Mikroorganisme merupakan makhluk hidup yang terdapat di udara bersama dengan debu. Selanjutnya, ada asal-usul makhluk hidup, itu dikenal dengan teori biogenesis dan mempunyai 3 sebutan. Yang pertama itu omne vivum ex ovo, jadi dia itu semua makhluk hidup berasal dari telur. Yang kedua, omne ovum ex vivo, semua telur itu berasal dari makhluk hidup. Yang ketiga, omne vivum ex vivo, jadi semua makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya ada teori evolusi kimia, jadi makhluk hidup itu berasal dari reaksi senyawa metana, amonia, hidrogen, dan uap air dengan bantuan energi kosmik dan halilintar, sehingga dia itu menjadi senyawa organik serupa dengan asam amino. Ini tuh dikemukakan oleh Harold Urey, kemudian dibuktikan oleh Stanley Miller dalam percobaan di laboratorium menggunakan alat pesawat atmosfer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori prokariotik dan eukariotik. Jadi, sel eukariotik ini terbentuk karena adanya interaksi antara dua sel. Nah, teori ini menjelaskan bahwa asal-usul sel eukariotik itu dimulai ketika si sel prokariotik purba dimakan oleh sel eukariotik sederhana yang berukuran lebih besar dan berperan sebagai sel inang. Nah, sel prokariotik purba yang masuk akan menjadi cikal bakal organel sel berupa mitokondria dan kloroplas. Jadi, pembentukan organel sel pada sel eukariotik ini dengan endosimbiosis. Selanjutnya itu ada teori laut ke darat. Teori ini menjelaskan bahwa pertama kali sel-sel berada di laut dan berkembang menjadi organisme yang hidup di laut itu adanya kompetisi untuk bertahan hidup, seperti adanya predator antar organisme laut yang menyebabkan beberapa organisme beralih hidup dari laut ke darat. Bukti faktanya itu seperti siklus hidup amfibi, yang sebagian masa hidupnya itu dilalui di air dari fertilisasi sampai berudu. Amfibi hidup di air kemudian mengalami metamorfosis untuk hidup di darat. Selanjutnya ada teori evolusi Lamarck. Jadi Lamarck menjelaskan bahwa pada awalnya seluruh jerapah itu berleher pendek. Namun, jerapah akan beradaptasi seiring berjalannya waktu dan semakin sering menggunakan lehernya untuk menjangkau makanan demi bertahan hidup, sehingga terbentuklah jerapah berleher panjang yang mana sifat ini tuh nantinya bisa diteruskan kepada generasi berikutnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.